lagi bersama saya, Ana Yufrida Aulatul Husna dengan NIM 8664632449. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget dalam kehidupan sehari-hari, yakni prinsip-prinsip demokrasi. Tenang aja, kita bakal bahas dengan santai agar mudah dimengerti. Oke? Pertama-tama kita bahas dulu pengertian demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat punya hak buat ikut menentukan arah negara, mulai dari pemimpin, pemilihan pemimpin, sampai menyuarakan pendapat. Tujuan demokrasi itu simpel banget. Memastikan setiap warga negara diperlakukan setara, punya kesempatan menyampaikan pendapat, dan ikut berpartisipasi dalam urusan politik. Intinya, biar negara berjalan dengan adil, transparan, dan gak sewenang-wenang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Ini merupakan poin utama dalam demokrasi. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintah itu cuma menjalankan amanah rakyat, bukan sebaliknya. Jadi suara rakyat itu mempunyai poin yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu tatanan negara. Yang kedua ada rule of law atau supremasi hukum. Hidup dalam demokrasi itu harus tunduk pada yang namanya hukum, bukan pada orang tertentu, apalagi pejabat. Semua warga negara, termasuk pemerintahan juga, mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Ketiga, yaitu persamaan hak warga negara. Negara gak peduli status sosial, ekonomi, agama, atau latar belakang. Semua orang punya hak yang sama, termasuk dalam memilih, hak dalam berpendapat, dan hak diperlakukan adil. Yang keempat, pemilu yang bebas dan juga jujur. Kalau pemilu dilaksanakan secara curang, demokrasi auto kacau. Pemilu harus bebas dari tekanan dan juga manipulasi. Setiap orang punya hak memilih secara sadar dan juga tanpa paksaan. Yang kelima, ada yang namanya pemisahan kekuasaan. Supaya kekuasaan gak jadi satu tangan, demokrasi dibagi menjadi 3 lembaga. Lembaga yang pertama, legislatif, kedua, eksekutif, dan ketiga, yudikatif. Ketiganya mempunyai tugas yang berbeda, namun sama-sama pentingnya. Tujuannya biar nggak saling mengawasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Gitu. Selanjutnya yakni yang keenam, ada yang namanya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, ini yang sering banget kita rasain di kehidupan sehari-hari. Dalam demokrasi, rakyat bebas menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, selama bertanggung jawab dan gak melanggar hukum. Kebebasan ini penting banget buat ngontrol pemerintah dan membangun masyarakat yang lebih kritis. Selanjutnya yakni penerapan sikap demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di sistem pemerintahan. Jadi penerapan demokrasinya yakni rakyat bebas memilih pemimpin lewat pemilu, bebas kasih pendapat, dan boleh mengkritik pemerintah. Intinya, suara rakyat itu sangat berharga untuk demokrasi. Yang kedua yakni di kampus. Nah, contoh penerapannya yakni mahasiswa bebas memilih ketua, mengikuti kegiatan, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Intinya, kita dilatih untuk belajar ngomong, mendengar, dan mencari keputusan bersama-sama dengan adil. Yang ketiga yakni di media sosial. Contoh penerapannya yakni kita bebas melakukan diskusi publik, melakukan e-voting, dan juga berkomentar.
Tapi kebebasan ini ada resikonya loh, yakni hoax dan juga cyberbullying. Oleh karena itu, sebelum kita membagikan informasi, kita harus cek fakta terlebih dahulu. Jangan lupa kita harus berkata dengan sopan dan tidak menyalahgunakan kebebasan yang ada. Selanjutnya yakni refleksi atau peran mahasiswa dalam demokrasi. Sebagai mahasiswa, kita mempunyai peran yang sangat penting, bukan cuma belajar di kelas, tapi juga aktif menyuarakan aspirasi, kritis terhadap isu, dan ikut menjaga nilai-nilai demokrasi. Mulai dari hal-hal kecil, seperti menghargai pendapat teman, ikut pemilu kampus dengan jujur, dan menyebarkan informasi yang akurat sesuai fakta. Jadi itu dia penjelasan tentang demokrasi. Semoga setelah menonton ini kita jadi sadar betapa pentingnya demokrasi dan bagaimana cara kita bersikap. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.